2024 kami melakukan penelitian di Bali ini, ya ternyata di Bali ini memang korupsinya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami prioritaskan untuk investasi pariwisata. Punya inovasi yang memang sekarang lagi uji coba secara nasional ya. Saya sudah sampaikan di Rakernas, penggabungan perkara pidana dan perkara perdata. Sebenarnya dalam KUHP kita sudah diatur di pasal 78. Bagaimana kita membantu masyarakat yang sekaligus bagi menangani satu perkara bisa ada ganti ruginya langsung. Sobat Pemuncak RI TV, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Beliau ini termasuk di antara diaksa yang inovatif dan kreatif. Tentunya integritas nggak usah dipertanyakan. Beliau adalah Pak Ketut Sumedana. Pak Ketut sekarang di Kejati Bali. Kejati Bali, mudah-mudahan Pak bisa terus karirnya sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini kita akan bincang tentang kinerja Bapak di Kejati Bali. Berarti selama berapa tahun Pak di sini sudah? Sekarang Hampir 2 tahun ya. Hampir 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Tadi kita sudah melihat apa-apa yang sudah ada perubahan-perubahan. Tentunya kita akan berbagi dengan pemirsa. Oke. Perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan? Mulai dari infrastruktur dulu, Pak. Kita secara fisik dulu apa-apa yang sudah dikerjakan mungkin di periode Bapak di Kejati Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, sudah menjabat hampir 1 tahun 6 bulan ya. Kita harus punya legacy. Apapun yang kita lakukan, pas dalam kondisi menjabat harus punya legacy. Itu pesan dari Pak Jaksaku. Tentu legacy yang baik. Ada yang kita tinggalkan, ada yang bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Itu pesan dari Pak Jaksaku. Nah, maka dari itu kami semenjak jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, kami melihat apa yang harus kita perbaiki di Kejati Bali. Walaupun Kejati Bali ini 2019 sudah mendapatkan WBBM. Bagaimana WBBM ini kita tingkatkan menjadi WBB Plus. Dan kebetulan Bu, Bapak Ibu sekalian, Kejaksaan Tinggi Bali ini juga mendapatkan penghargaan akses informasi publik yang luar biasa. Ketika saya datang ke sini, karena saya juga mantan di sini jadi Waka dan juga pernah jadi Kejari Gianyar ya. Ada beberapa hal yang memang sekarang kalau dilihat mulai dari depan baru masuk di kantor di Kejaksaan ini sampai ke belakang dan dalam-dalamnya sudah dilakukan satu perubahan yang sangat luar biasa. Terutama dari sisi sarana prasarana. Pertama, kita bikin portal elektronik untuk keamanan dan bisa untuk mendeteksi siapa saja yang masuk dan itu dilengkapi dengan kamera. Kemudian begitu kita masuk, kita harus bikin videotron, tidak lagi menggunakan spanduk-spanduk yang banyak yang tidak efisien. Penggunaan videotron itu untuk efisiensi. Untuk efisiensi dan untuk akses pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi pesannya tidak saja dalam bentuk billboard, tapi juga dalam bentuk video di depan. Dan di belakang juga kita bikin videotron. Kemudian begitu kita masuk, lapangan kita rombak dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan senam, ya, apel bersama. Bahkan kita sering mengundang dari taksi-taksi lain untuk ikut senam bersama. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun fasilitas untuk rumah dinas. Selama saya di sini juga kita akan lakukan perubahan khususnya untuk eselon 3 ya, para koordinator KTU sudah punya rumah dinas yang representatif dan dilengkapi dengan fasilitas tentunya. Kemudian ke dalam lagi para asisten juga kita bangunkan rumah dinas. Dan itu di tahun 2024 sudah selesai semuanya. Dan tidak kalah pentingnya lagi kita harus punya auditorium yang bertaraf nasional. Minimal kalau ada Rakernas, ada musrembang bisa digunakan di rumah sendiri tanpa harus punya hotel. Kenapa? Karena kita di samping ada auditorium juga ada sarana-sarana tempat-tempat meeting di semua bidang. Jadi hampir mirip dengan miniaturnya Kejaksaan Agung.
Jadi gedung pengawasannya sendiri, gedung Datun dan Bidumnya sendiri, dan gedung Pitsusnya juga sendiri, termasuk gedung Pikmin juga sendiri. Kemudian kami terus mengembangkan inovasi, ada kantin yang luar biasa, kemudian ada sarana ibadah juga kita perbaiki semua, karena kita tahu bahwa di sini kebanyakan orang yang beragama Hindu ya di Bali ini, sehingga kami lebarkan, besarkan itu purinya menjadi lebih bagus. Ini tempat peribadatan jadi salah satu organisasi. Ya, jadi ikon kita. Tidak hanya yang agama Hindu, tapi juga kita perbaiki juga yang Muslim, musola di depan. Kita terus lakukan perbaikan. Ya. Nah, ini untuk meningkatkan spiritualnya. Spiritualitas. Kalau spiritualnya bagus, tentu kinerja juga jadi bagus. Tidak melenceng kemana-mana. Mudah-mudahan nggak ada temuan di Komjak nih. Dan ini belum berhenti nih. Kita bikin tempat parkir nanti. Ini sudah lagi dibangun ya tempat parkirnya. Dan ada pengisian untuk mobil listrik ke depan. Nanti itu dan bisa digunakan untuk fasilitas umum juga Bapak Ibu sekalian. Nah itu sarana-sarana yang kami bangun selama kami ada di Kejaksaan Tinggi Bali. Dan kalau dilihat nilainya sangat luar biasa. Siapa yang bahkan ada yang dari pusat, ada dari pemerintah daerah juga, ada dari BUMN. Dan semua terkolaborasi dan alhamdulillah kami punya jaringan banyak dan bisa memberikan kontribusi juga kepada Kejaksaan Tinggi Bali. Artinya fasilitas yang sudah dibangun tentunya untuk kinerja. Nah, ini tidak kalah pentingnya juga nih Mas. Jadi klinik kami ini juga kita perluas pemanfaatannya ya, menjadi klinik yang paripurna, klinik Adiaksa. Kita punya fasilitas mobil, ada 3 dokter di sini, termasuk dokter gigi, kemudian juga peralatan obat-obatan juga dibantu oleh dari Pemda, termasuk rumah sakit Sanglah ya yang membantu. Nah sekarang udah ngeling sama rumah sakit Sanglah. Kalau kita misalnya ada, mudah-mudahan tidak ada ya, ada yang sakit di sini anggota kita, ada dari dalam rangka penegakan hukum, misalnya ada terdakwa, tersangka yang sakit, itu bisa langsung kita rujuk ke Sanglah. Kemudian ngeling juga kepada BPJS. Nah kita lakukan sehingga memang betul-betul paripurna kita punya klinik Adiaksa. Mudah-mudahan 2026 kita punya rumah sakit. Amin. Pak, ini fasilitas sudah paripurna Pak. Nah, kita ingin melihat kinerja mulai dari Pitsus dulu dah. Pitsus itu gimana? Oke. Nah 2024 kami melakukan penelitian di Bali ini ya, ternyata di Bali ini memang korupsinya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi kami prioritaskan untuk investasi pariwisata. Kami tidak mau orang-orang yang membawa duit ke Bali terganggu investasinya. Dan kami temukan laporan yang tentang itu banyak. Ya. Ini yang dilakukan oleh Bendesa bulan. Nah, kami lakukan OTT dan viral kasusnya. Bendesa adat kita tangkap, kebetulan dia juga jadi preman juga di sana kan, mainkan perizinan, ya. Hotel-hotel banyak yang ditutup, di stop dengan sendiri sama mereka kan, dengan harapan untuk mendapatkan uang lebih. Nah kita lakukan penangkapan terhadap bersangkutan. Di 2025 kami tidak berhenti dari sana. Kita lakukan upaya-upaya bagaimana perizinan investasi di Bali ini menjadi lebih mudah, lebih cepat. Dan ternyata kita ketemu di salah satu kabupaten di Buleleng. Kita lakukan penangkapan juga terhadap kepala dinasnya dan beberapa anak buahnya. Nah, ini sudah kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum ya. Dan sebentar lagi juga ada perkara terkait dengan rumah subsidi di Bali. Ya. Dan teman-teman kita juga dikejar-kejar juga banyak prestasinya terkait dengan dinas pendidikan di Klumpung itu juga viral karena sekolah-sekolah banyak yang menahan ijazah karena tidak bayar SPP atau bayar uang sekolah. Nah ini juga dilakukan penindakan oleh teman-teman di Klumpung dan itu juga menjadi apresiasi dari beberapa kalangan. Itu untuk di Pitsus. Banyak sebenarnya. Oke, itu Pitsus. Kalau dibicarakan nanti banyak nanti bidang yang lain ke bagian. Nah, setelah Pitsus ke Pidum. Di Pidum ini kami punya inovasi yang memang sekarang lagi uji coba secara nasional ya. Saya sudah sampaikan di Rakernas, penggabungan perkara pidana dan perkara perdata. Sebenarnya dalam KUHP kita sudah diatur 178. Bagaimana kita membantu masyarakat yang sekaligus bagi penanganan satu perkara bisa ada ganti ruginya langsung. Dan selama ini kita kan hanya pidumnya saja. Ya, kan tetapi kerugian yang disebabkan akibat tindak pidana tidak pernah terpakai. Nah, ini kita mencoba di Bali sudah dibikin SOP dan sudah berhasil di beberapa daerah seperti Tabanan dan Bangli. Nah, dan sudah menjadi ini nasional. Pak, dari Pidum sebelum ke pengawasan, mungkin ke Datun dulu. Nah, Datun tadi sudah saya sampaikan bahwa ada di sini perwalian anak Pak, itu salah satu inovasi. Jadi
kita mendata beberapa panti asuhan ya, yang tidak ada orang tuanya, tentu kesulitan untuk membuat surat-surat akte kelahiran, ya, siapa bapak ibunya, kadang-kadang ini juga bayinya juga diketemukan bukan dipelihara menjadi besar kan begitu Pak. Nah ini juga harus kita perhatikan. Nah kita sudah kumpulkan semua kepala daerah agar data tidak hanya di panti asuhan, termasuk juga anak-anak jalanan di lapangan. Di Jasa Negeri Bandung sudah kita lakukan itu beberapa panti asuhan kita berikan akte perwalian anak. Dengan mengajukan ke pengadilan, kita berikan akte perwalian kerjasama sama dinas sosial, selesai dia sudah punya sekarang akte termasuk perwaliannya. Oke, kita masuk ke pengawasan Pak. Pertanyaannya adalah lalu pengawasan itu di Kejati Bali kan termasuk rendah. Ya. Itu sebenarnya kisi-kisinya apa sih Pak? Untuk menjaga integritas Wah, kita ini banyak hal kalau saya bicara ini. Saya baru jadi Kejati di Bali, saya banyak mengeluarkan surat edaran Pak. Baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, termasuk juga ke internal. Salah satunya adalah edaran yang saya buat adalah terkait dengan proyek. Karena Pak Jaksa Agung nggak konsen mengenai ini. Tidak boleh jaksa mengatasnamakan pribadi institusi untuk mencari proyek-proyek di daerah. Ini kalau ada kita tegur. Nah kita surat edaran Pak. Kalau ada misalnya minta di daerah atau BUMN, selesai mereka. Kita akan langsung turun. Dan alhamdulillah itu tidak ada di kita. Kemudian saya juga buat surat edaran Ibu Bapak Ibu sekalian terkait dengan di sini kan banyak hiburan malam, beat club banyak-banyak sini, karaoke apa sebagainya. Saya melarang jaksa saya maupun pegawai saya untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Sehingga kalau ada tamu minta ke sana, mohon maaf saya nggak bisa melayani. Karena kita menjaga betul integritas. Yang melayani bukan Bapak. Nah, anak buah juga nggak boleh. Nggak boleh. Termasuk juga di tingkat kejari, di tingkat pegawai nggak boleh. Ada orang yang minta, misalnya kemana tuh ke Bitcoin mana? Nggak boleh di sini, nggak boleh. Karena kami takut itu menjadi bahan sekarang zamannya media sosial, zamannya putu gampang banget, nggak boleh. Ini maka dari itu memang agak ketat Pak saya di sini. Pulang kami orang Bali, kami tahu betul bagaimana karakteristik orang Bali dan sekitarnya. Bapak sepertinya putra daerah. Ini kaitannya dengan pembinaan. Pembinaan di Kejati Bali itu sudah. Saya ini orangnya agak kreatif juga terkait pembinaannya. Jadi kami pembinaan mental spiritual udah kita siapkan pura ya, itu juga sebagai sarana ibadah buat mereka. Kemudian olahraganya juga kami bangun Pak. Olahraga bukan hanya di sehari-hari kita kalau dilihat di media sosial kan saya sering di pantai lari apa jogging dan sebagainya, tidak. Kita siapkan fasilitas fitnessnya, kita siapkan setiap Jumat, kita siapkan makanannya juga, termasuk juga saya melonggarkan mereka untuk sekolah. Kita tidak sampai di sana. Kenapa? Kita jaksa harus punya SDM yang bagus. Kenapa? Teman-teman pengacara sudah S3. Kita tidak mau sampai S2 Pak. Kalau bisa dari profesor kalau ada S4-nya. Saya bilang begitu. Itu selalu sering saya tekankan. Karena kita tidak boleh puas dengan sekarang. Tidak boleh berpuas diri. Harus selalu meningkatkan upgrade diri. Itu sudah lakukan di Bali. Sekarang siapapun yang minta izin untuk kuliah saya izinkan. Semangat sebagai Bapak Bupati Bali kan. Nah, itu ketika berdinas di tempat kelahiran semangatnya seperti apa? Tentunya juga nanti kaitannya dengan kendala-kendalanya nanti lah. Semangatnya dulu nih. Kalau semangat di Bali itu sangat bersemangat ya, karena orang Bali itu tadi harus menciptakan legasi yang bagus, legasi yang baru. Gitu. Maka dari itu saya melihat bahwa di Bali ini sangat unik. Bali dulu serang dulu. Kenapa saya lihat ada bendesa adatnya sangat hidup. Ya. Mungkin di Indonesia ini yang paling adatnya menonjol itu ada di Bali. Saya bilang kalau misalnya adat budaya Anda hilang, ini nggak ada datang lagi ke Bali. Sehingga ini harus diperkuat, dijaga. Maka dari itu kami punya beberapa gagasan ide untuk memperkuat bendesa adat, sekaligus tadi penegakan hukum juga kita jaga. Ada kolaborasi di sini antara bendesa adat dengan kejaksaan. Tadi saya bilang, saya bikinlah yang namanya Bali Kerte Adiaksa. Ini sudah berjalan di 4 kabupaten, 5 belum. Ya, itu hampir 500 Bali Kerte Adiaksa sudah kita bangun. Mungkin kedepannya bulan Mei target saya sudah selesai semua, sehingga nanti ada perda. Tujuannya apa? Kalau kita modelnya seperti sekarang kita diamkan, ini biaya penanganan perkara cukup besar. Kita membantu pemerintah juga dalam asta cita. Bagaimana perkara-perkara kecil yang menengah tidak sampai ke pengadilan. Bagaimana di masyarakat tidak terjadi resistensi. Sehingga cukup masyarakat bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, samping itu juga tugas jaga, tugas polisi jadi ringan.
kalau ini sudah bergerak, bergulir ke depan. Nah, di Bali ini tidak ada kejahatan yang sangat menonjol. Mungkin kejahatan-kejahatan yang menonjol itu adalah kejahatan transnasional, narkoba, terorganisasi, udah pasti karena kita daerah pariwisata. Nah ini juga bagian daripada yang kita perhatikan. Sehingga saya bilang di setiap kesempatan mau pecalang ini harus diperkuat. Pecalang itu udah penjaga desa. Ini harus digaji mereka sebagaimana pegawai negeri, sebagaimana desa ada. Harus ada insentifnya mereka, sehingga mereka semangat menjaga Bali dan semangat menghancurkan Bali ke depan. Balik lagi ke Balai Kota Biasa. Kita lebih dalam lagi Balai Kota Biasa itu apa sih? Jadi balik dulu kalau saya konsep dulu itu adalah jaga desa, jaksa garda desa kan. Nah dulu itu hanya sebatas menjaga uang, ya, pembangunan yang ada di desa. Ya. Kita mendampingi agar tidak terjadi kebocoran, pembangunan bisa berkelanjutan, ya kan. Nah itu hanya itu konsepnya. Konsepnya harus dikembangkan terus, Bu. Pengembangan Harus kita kembangkan, kita bikin penyuluhan hukum di desa. Itu sebenarnya sudah konsep lama. Ya. Nah, sehingga saya melihat ada titik yang tidak ada kekosongan yang harus diisi di sini, yaitu tempat penyelesaian konflik di desa. Nah, inilah yang kami ambil, kami create menjadi balai mediasi yang sekarang ini berkembang menjadi balai kota jaksa. Jadi ketika ada permasalahan konflik yang ada di desa, baik pidana misalnya, pidana, perdata, adat, termasuk juga konflik-konflik keperdataan, keperkawinan, sebagai waris bisa diselesaikan. Karena kebetulan di perdanya desa adat ini ada namanya kerte. Kerte itu adalah tempat bermusyawarah. Nah, ini kita ambil. Jadi sudah ada. Sudah ada, cuma mereka tidak berani eksekusi. Nah, keberadaan ini kita ambil alih di sana. Jaksa harus berperan di desa. Jaksa di Balai Kota Jaksa itu fasilitator. Satu fasilitator, kedua juga kita memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan bagaimana kondisi hukum di negara ini, bagaimana cara penyelesaian masalah, kita kasih. Sehingga nanti kita bisa menciptakan para legal di desa, mediator yang terbaik di desa, dan nanti konfliknya akan menjadi lebih sedikit. Bahkan mungkin perkara kita seperti di Belanda itu nggak ada perkara lagi, ya kan, masuk sampai ke pengadilan. Kalau di negara-negara maju ini untuk berperkara sangat mahal, kalau upaya pengacara dan sebagainya kan. Nah kita ini memulai dengan konsep begitu, jangan sampai ada perkara masuk. Jadi penyelesaiannya secara musyawarah. Perkara. Kalau dia pidana diselesaikan oleh desa adat, dibantu oleh jaksa. Perdanya sudah. Perda untuk desa adat sudah ada. Perda untuk tadi balai kota jaksa ini lagi dalam proses. Ketika sudah semua punya kabupaten, dan ada sekitar 1.800 ya. Nah, 1.800 desa ada. Nah, kalau ini sudah semuanya punya, ya sudah dibangun dan diresmikan oleh Kejati dan Gubernur, makanya Gubernur kami gandeng terus ke mana-mana sebagai simbol adat yang ada di Bali. Nah, perdanya nanti menyusul. Sejauh ini kan ada 1.800 desa adat. Nah, yang sudah terbangun itu ada. Udah hampir 500 sampai 600. Oh, udah cukup. Udah cukup, udah setengahnya lah. Nah, apakah nunggu di 1.800 ini atau di 50% dari 1.800? Ini sudah kita bikin konsepnya, tinggal eksekusi. Kemungkinan dalam waktu dekat sudah bisa selesai. Nah kalau itu sudah ada, artinya legitimasi hukumnya ada. Kenapa? Karena di KUHP yang akan berlaku tahun 2026 ini di dalam hukumannya, jenis hukumannya itu sudah muncul sana, bahwa di sana mengakui adanya penyelesaian secara adat. Denda adat diakui. Misalnya tadi kerja sosial diakui, pengawasan adat diakui. Nah, kalau kita tidak akomodir respon secara cepat seperti sekarang ini, nanti kita lambat. Nanti mungkin Bali jadi pionir pertama. Terima kasih Pak, luar biasa ini kalau mau di. Ini nanti di episode berikutnya. Siapa nih Pak? Ini kayaknya pasti lebih istimewa lagi. Jadi ini ada penyelesaian barang bukti tilang. Oh ya. Itu dari Bali mengawalinya. Jadi penyelesaian barang bukti tilang yang tidak diambil oleh pemiliknya Ibu, Bapak Ibu sekalian, ya, seperti sepeda motor, mobil, ya, termasuk juga barang temuan yang ada di tempat-tempat parkir di bandara. Ini kita memulai dari Bali. Kita udah bikin SOP-nya. Dan itu nanti semua yang kita lakukan pelelangan terhadap barang bukti temuan tadi masuk PNBP Kejaksaan. Nah, Pak Jamwas, Pak Jamido sudah konsen terhadap ini. Dan Bali menjadi proyek program buat di seluruh Indonesia. Pak, PNBP-nya di tahun berapa? Kita 400%. 400%. Balik lagi berapa nih?
kita akan genjot lagi kalau bisa 600% dari target. Luar Ya, kita udah teman-teman di pembinaan. Kita jangan sampai turun, langsung gas terus. Ini kayaknya ngetes makanan putra daerah Pak. Pengen mengabdi Iya. ke tanah kelahiran ya. Kita udah dikasih fasilitas kayak begini, masa kita nggak berbuat kan? Aspek kan Buktikan ya Pak ya. Mudah-mudahan juga dengan adanya ini bisa cepat promosikan. Amin. itu Ujung-ujung juga. Itu namanya kalau udah di ujung berarti sudah selesai. Udah apalagi sih Iya, apalagi kan. nanti buat baru akan ada lagi inovasi-inovasi baru mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak, Siap. kita berharap ini bukan Siap. awal wawancara, Siap. nanti ada wawancara berikutnya iya. yang lebih Mudah-mudahan. inovatif lagi Pak. Siap. Nah, saya tunggu wawancara berikutnya yang lebih inovatif. Siap, Saya siap. tunggu Makasih banyak. programnya. Mudah-mudahan ini menjadi barometer dan dicontoh contoh juga di Luar biasa. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Siap.